Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan yang disusun oleh saya sendiri yang bernama Deliana C1 C0180 10 kelas R10 akuntansi. Dilema pengendalian dan keuangan fungsinya. Dilema pengendalian ini dimana dicontohkan pada perusahaan konglomerasi terbesar di dunia, yaitu Trichtel Inc., yaitu perusahaan bisnis internasional yang terletak di Indonesia. Pada tahun 2000-an, perusahaan ini menghadirkan tantangan besar untuk bisnis baja yang berteknologi tinggi. Merger, koalisi, dan pembelian adalah hal biasa ketika persaingan dan konsolidasi semakin berkembang. Pada tahun 2008, perusahaan ini berevolusi dengan mendedikasikan untuk membuat produk berkelas dunia dengan memberikan kepuasan pelanggan sepenuhnya. Nah, motivasi dari perusahaan ini yaitu kualitas adalah yang utama. Pada tahun 2009 terjadi krisis keuangan yang mempengaruhi hasil semua bisnis. Pada perusahaan Trichtel ini menjadi salah satu perusahaan yang dapat terus bertumbuh berkat kepemimpinannya di bidang teknologi baja dan konsentrasinya pada bidang elektronik dan keuangan. Nah, di dalam perusahaan ini kita harus bisa mengendalikan dari segi keuangannya agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Akibat dari kualitas pengendalian dan fleksibilitas serta layanan kepada pelanggan membuat perusahaan ini menjadi bertahan mengalahkan perusahaan lainnya. Baiknya selanjutnya yaitu keuangan dan fungsinya, di mana setiap entitas yang dijalankan usahanya tidak bisa lepas dari aspek keuangan. Perusahaan membutuhkan uang karena dengan uang perusahaan akan memenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan perusahaan tentunya beraneka ragam dan berubah mulai dari membayar gaji, membayar telepon, membayar listrik dan air, membeli bahan baku, investasi, dan lain sebagainya. Tanpa keuangan yang memadai, perusahaan tidak mampu beroperasi. Nah, di sini sumber dananya itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sumber dana internal dan eksternal. Nah, sumber daya internal ini berasal dari perusahaan itu sendiri, sedangkan sumber daya eksternal itu berasal dari masyarakat umum. Adapun juga sumber daya yang berasal dari kredit, di mana sumber daya ini merupakan sumber daya yang mempunyai beban finansial setiap bulannya terhadap baik di pihak manajemen itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, pengembangan karir. Nah, yang kedua bagi pemegang saham untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan, investasi. Yang ketiga bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan bunganya. Bagi pemerintah yaitu untuk pajak, persetujuan untuk go public. Nah, bagi karyawan, penghasilan yang memadai, kualitas hidup, dan keamanan kerja. Nah, sifat laporan keuangan itu terdiri dari 3. Yang pertama, fakta yang telah dicatat atau recorder page. Nah, ini mengenai fakta yang telah dicatat, yaitu biasanya terdiri dari laporan keuangan yang kita catat itu merupakan benar-benar fakta. Nah, seperti dari jumlah kasnya yang tersedia dalam perusahaan itu maupun yang ada di bank. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam akuntansi. Nah, dalam prinsip ini kita harus menyatat data sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dalam perusahaan itu, menggunakan prinsip yang telah ditentukannya. Yang ketiga, pendapatan pribadi atau personal judgment. Nah, di sini pendapat pribadi ini sebenarnya kan dalam pencatatan
dalam pencatatan transaksi itu kan sudah diatur oleh konvensi atau dalil dasar yang sudah ditetapkan menjadi standar praktik pembukuan. Akan tetapi penggunaan konvensi dan dalil tersebut tergantung pada akuntan atau manajemen perusahaan tersebut. Baiklah, slide yang berikutnya. Aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama, aktivitas perencanaan. Nah, aktivitas ini di mana aktivitas pendanaan ini merupakan metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang guna membayar keperluan atau kebutuhan yang ada di perusahaan. Terdapat dua sumber dari pendanaan yang eksternal, yaitu ada investor, ekuitas atau pemilik atau pemegang saham. Yang kedua adalah kreditor. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas investasi. Nah, aktivitas ini mengacu pada mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Nah, aktivitas operasi ini melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang selanjutnya yaitu konsep beberapa matematis yang umum digunakan dalam keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas. Nah, dalam rasio likuiditas ini terdapat rasio lancar dan rasio cepat. Nah, dengan rumus sebagai berikut ada di slide-nya. Nah, aset lancar meliputi kas, efek yang dapat diperdagangkan, piutang usaha, dan persediaan. Nah, rasio cepat dirumuskan dalam slide ini. Kemudian, slide berikutnya. Rasio manajemen aset terdiri dari 3, rasio perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Yang kedua, jumlah hari penjualan belum ditagih, DSO. DSO ini dapat dievaluasi melalui perbandingan dengan persyaratan perusahaan dalam melakukan penjualan kreditnya. Jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan dibagi penjualan tahunan atau 365. Rasio perputaran aset tetap, rumusnya rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto. Di sini pada tahap rasio terakhir yaitu menghitung pengukuran perputaran dalam seluruh perusahaan. Slide berikutnya. Rasio manajemen utang. Total utang terhadap aset. Rumusnya bisa dilihat di slide ini. Total utang terhadap aset ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi aset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, rasio kelipatan bunga. Rasio ini
mengukur sampai sejauh mana